Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini, yaitu dari Roma pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menegaskan bahwa dia adalah hamba Kristus, atau yang dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan doulos, maka dapat diterjemahkan juga dengan kata budak, yang dipanggil dan dipilih oleh Kristus untuk satu tugas dan tujuan yang diberikan oleh Kristus Yesus sendiri, yaitu untuk memberitakan Injil dan menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Selanjutnya di ayat 6, Paulus menegaskan bahwa kita juga ikut dalam panggilan tersebut. Di sana dikatakan, kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita bersama dengan hambanya Rasul Paulus adalah hamba, adalah pelayan, adalah budak, adalah doulos dari Kristus Yesus, maka kita diingatkan kembali bahwa hanya satu tugas tanggung jawab kita, yaitu memberitakan Injil dan mengarahkan semua bangsa agar mereka percaya kepada Kristus Yesus. Dalam melakukan tugas panggilan tersebut perlu kita perhatikan yang pertama, mandat atau kuasa kita terima dari Tuhan sendiri. Maka tentunya pertanggungjawaban dari semua tugas panggilan kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maka bila demikian, segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya, ketika saya melakukan tugas panggilan, baik saya sebagai pelayan gereja song leader, baik juga sebagai dirjen kor, baik saya sebagai pelayan seksi, pelayan dewan, majelis atau pendeta, saya lakukan tugas panggilan itu bukan supaya dilihat orang, bukan supaya dipuji, bukan supaya dihargai, tetapi saya lakukan itu karena atas mandat suruhan dari Tuhan yang memerintah saya, yaitu Kristus Yesus yang menjadi kepala. Itu harus menjadi prinsip pertama bagi kita sebagai hamba yang baik yang dipanggil oleh Tuhan. Yang kedua, sebagai hamba, kita melakukan kehendak Tuhan kita semata. Hamba dalam konteks bacaan di Alkitab kita ini, yaitu budak, tidak punya hak bahkan atas hidupnya sendiri, bahkan atas nyawanya sendiri. Tuannya yang memiliki semuanya. Maka demikianlah, di dalam tugas pekerjaannya, dia hanya melakukan perintah dan keinginan tuannya sendiri. Suka atau tidak, senang atau tidak senang, boleh dia lakukan atau tidak, tetapi seorang hamba harus taat, bahkan taat sampai mati melakukan kehendak dan keinginan Tuhan yang menyuruh dia. Maka sekarang mari kita renungkan, apakah kita melakukan persekutuan, melakukan tugas-tugas panggilan di gereja, kita lakukan itu sesuai dengan keinginan, ataukah sesuai dengan kehendak dan perintah dari Tuhan sendiri?
Saudara-saudaraku yang terkasih, tentu di dalamnya ada yang tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Tetapi biarlah keinginan pribadi kita letakkan di atas dasar keinginan Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam persekutuan di gereja, sekali lagi kita lakukan hanya atas perintah Tuhan saja. Yang kemudian tugas kita dalam bersaksi harus kita lakukan pertama sekali dalam persekutuan. Maka hendaklah persekutuan kita penuh keteraturan. Itu kita mulai dari peribadahan pribadi kita, yaitu dengan membaca Alkitab, berdoa, dan menyanyi memuji Tuhan. Yang kemudian dikembangkan dalam persekutuan yang komunal, di mana kita juga bersekutu dengan teratur. Dan dalam persekutuan itu, hendaknya masing-masing anggota menopang dan memperlengkapi anggota yang lain. Bukan saling sikut-menyikut, bukan saling menjelekkan, tetapi saling melengkapi, saling menopang, saling menghibur, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah peribadahan yang sejati. Kemudian kesaksian itu dapat kita lakukan keluar dengan memakai, yaitu alat teknologi yang canggih sekarang, media-media sosial yang ada. Hendaknya kiranya akun-akun sosial kita dan postingan-postingan kita memposting berita yang baik, yang memotivasi, yang memberikan keceriaan, kegembiraan kepada orang lain, dan informasi-informasi yang berguna. Janganlah kiranya keluh kesah kita masukkan di medsos. Janganlah kiranya caci maki kita masukkan di medsos. Tapi berita-berita yang baik itu menjadi kesaksian. Dan dari semuanya itu integritas. Dalam Injil yang lain atau dalam perkataannya yang lain, Rasul Paulus mengatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka? Maka kalau kita adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka, orang lain akan melihat dan membaca isinya dari semua totalitas kehidupan kita. Maka karena itu, kalau ada orang yang memperkatakan kita seperti orang-orang yang tidak beradab, Petrus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama betul-betul melakukan segala hal yang baik, supaya ketika orang lain yang mencela, yang mencerca kamu, melihat semua perbuatanmu yang baik dalam persekutuan, ikut memuji Kristus. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita adalah hamba Allah yang dipanggil untuk satu tugas, memberitakan Injil, dan juga untuk mengarahkan bangsa-bangsa yang lain, supaya percaya kepada Kristus Yesus. Maka jadilah hamba yang taat, hamba yang setia, dan hamba yang berkenan kepada Tuhan. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kuasa, anugerah dan pilihan Tuhan kepada kami menjadi hamba. Maka perlengkapi kami sebagai hamba melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil, dan mengarahkan banyak bangsa untuk ikut percaya kepada Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan perlengkapi, dan Tuhan kuatkan kami melakukan tugas panggilan itu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.